6. Membangun kepercayaan dan harga diri. Ketika dihadapkan pada sebuah tantangan atau kesempatan baru, apakah Anda tidak memiliki rasa percaya diri dengan mengatakan pada diri sendiri, "Aku tidak bisa melakukannya," atau "Aku pasti gagal," atau "Aku tidak mungkin bisa mahir dalam hal ini," atau "Aku ini bodoh dan tidak bisa diharapkan," atau Anda berpikir, "Aku akan mencobanya," atau "Aku bisa mengerjakan ini dengan baik," atau "Aku akan bekerja sebaik mungkin." Keyakinan dan kepercayaan diri Anda berdampak cukup besar terhadap kemampuan Anda untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan dan tujuan Anda. Meskipun demikian, keyakinan diri bukanlah soal apa yang bisa atau tidak bisa Anda lakukan, melainkan apa yang Anda pikir dan yakini bisa atau tidak bisa Anda lakukan. Jika Anda pernah gagal atau bergumul untuk dapat mengatasi situasi khusus di masa lalu, Anda mungkin yakin bahwa hal itu sulit atau bahwa Anda akan gagal kalau Anda mencoba melakukannya lagi. Dan jika ada sesuatu yang baru datang dan Anda tidak yakin soal itu, Anda mungkin akan membujuk diri sendiri untuk menghindarinya dengan monolog negatif. Percaya bahwa Anda tidak bisa atau tidak akan bisa melakukan sesuatu. Pikiran-pikiran negatif dan distorsi kognitif seperti melompat pada kesimpulan, memikirkan yang terburuk, dan pola pikir terowongan yang dapat melemahkan kepercayaan diri Anda dan membuat Anda percaya bahwa Anda tidak bisa melakukan hal-hal tersebut. Namun, banyak dari kita telah bertumbuh dewasa dengan membiarkan diri kita umumnya mengatakan dan mempercayai hal-hal negatif tentang diri kita sendiri. Berpikir sebaliknya dapat dipandang sebagai besar kepala atau sok pamer. Seringkali Anda berpikir bahwa Anda tidak cukup baik dan bahkan ketika Anda melakukan sesuatu dengan baik, Anda dapat cenderung berpikir soal kesalahan yang Anda perbuat, alih-alih apa yang telah Anda capai. Selain melemahkan kepercayaan diri, monolog negatif juga dapat menjatuhkan harga diri, membuat Anda merasa buruk tentang diri sendiri dan kemampuan Anda. Jika Anda merasa rendah diri, pikiran dan keyakinan tentang diri Anda seringkali akan menjadi negatif. Ada sejumlah alasan Anda mungkin berpikir negatif tentang diri dan kemampuan Anda. Hal itu bisa jadi perubahan dalam hidup Anda yang menyebabkan cara Anda berpikir dan menilai diri sendiri. Akhir dari suatu hubungan, sakit penyakit dan cacat atau tidak memiliki pekerjaan misalnya. Semua itu dapat menurunkan harga diri Anda, merasa berbeda, kesulitan untuk merasa terhubung dengan orang lain membandingkan diri sendiri dengan orang lain atau dikritik, dipermalukan, ditindas, didiskriminasi atau dikucilkan oleh orang lain. Juga bisa membuat Anda merasa seperti tidak bernilai. Jika Anda berada dalam tekanan besar dan merasa kesulitan mengatasinya, atau Anda memiliki standar yang kelewatan tinggi dan harapan besar terhadap diri sendiri, hal itu juga bisa mengarah pada pemikiran negatif tentang diri Anda sendiri. Apapun alasannya, hasilnya seringkali sama. Arus pikiran negatif yang meyakinkan Anda bahwa Anda tidak bisa melakukan sesuatu dan bahwa Anda tidak becus. Meskipun demikian, masalah akibat berpikir bahwa Anda tidak becus adalah bahwa Anda bersikap bahwa seolah-olah hal itu benar. Harga diri yang rendah dapat mempengaruhi apa yang Anda lakukan atau tidak lakukan dalam cara-cara yang menegaskan bahwa Anda tidak mampu melakukan banyak hal atau tidak begitu bagus. Merasa buruk tentang diri sendiri karena Anda percaya Anda bukan orang intelek. Misalnya, dengan kecil kemungkinannya bahwa Anda akan mencoba apapun yang menyerupai pembelajaran formal. Dan karena Anda tidak mencoba untuk bersekolah secara formal di suatu lembaga akademik, Anda tak akan pernah mengetahui bahwa pada kenyataannya dengan pengajaran dan dukungan yang tepat Anda sebenarnya mampu. Di sisi lain, ketika harga diri Anda tinggi, pikiran dan kepercayaan Anda tentang diri sendiri secara positif, Anda merasa nyaman dengan kemampuan Anda dan lebih mungkin percaya bahwa Anda bisa melakukan berbagai hal dan hasilnya bakal cukup bagus. Atau jika
atau jika tidak, Anda akan bisa mengatasinya. Kali ini, yang terjadi adalah dinamika positif yang membantu, ketika setiap aspek positif saling memberi umpan balik. Mulailah dari kelebihan Anda. Jadi bagaimana cara untuk membalikan dinamika yang tidak membantu? Tempat terbaik untuk mulai membangun kepercayaan diri dan harga diri Anda adalah kelebihan Anda. Daripada berfokus pada apa yang Anda yakini tidak mampu Anda kerjakan, berfokuslah pada apa yang Anda tahu bisa Anda kerjakan dan apa yang Anda tahu akan membuat Anda senang terhadap diri sendiri. Ada sejumlah cara untuk dapat melakukannya. Berfokuslah pada hal-hal yang membuat Anda merasa senang terhadap diri Anda sendiri. Pikirkan aspek-aspek dalam hidup yang penting bagi Anda, yang senang Anda lakukan dan dapat Anda lakukan dengan cukup baik. Area-area tersebut terkait dengan misalnya pekerjaan Anda, keluarga, teman, hobi, dan minat serta olahraga. Akan ada berbagai kegiatan di mana Anda tahu apa yang Anda kerjakan dan senang melakukannya. Melakukan sesuatu yang Anda senangi dan melakukan hal yang menjadi keahlian Anda dapat membantu membangun kepercayaan diri Anda dan meningkatkan harga diri Anda. Mengapa? Karena Anda bukan hanya percaya bahwa hal-hal itu adalah hal-hal yang Anda senangi dan dapat Anda lakukan dengan lumayan bagus. Anda juga tahu itu. Saat Anda bercermin pada kegiatan tersebut, saat Anda merenungkan kembali apa yang Anda lakukan dan telah dilakukan, Anda memiliki pemikiran positif tentang kegiatan tersebut dan tentang diri Anda sendiri. Anda senang pada diri sendiri. Dean misalnya berumur 34 tahun, salah satu aspek hidupnya yang penting baginya adalah olahraga. Sepak bola khususnya penting. Hal itu adalah sesuatu yang dia nikmati cukup mahir dilakukannya. Dia merasa percaya diri dan senang pada dirinya ketika dia bermain sepak bola. Teman-temannya juga penting. Menjaga hubungan baik dengan teman-temannya, melakukan banyak hal bersama dan saling mendukung adalah sesuatu yang dinikmatinya dan cukup mahir dilakukannya. Cahaya adalah seorang pengacara. Ia mahir dalam pekerjaannya dan menyenanginya. Namun, apa yang benar-benar membuatnya merasa senang adalah pekerjaan sukarela yang dikerjakannya sekali seminggu bersama kaum muda, tunawisma. Cahaya merasa bahwa ia benar-benar bisa membantu orang-orang muda tersebut dengan mendengarkan dan memberikan saran serta informasi. Setiap kali Anda menikmati sesuatu area dalam hidup Anda dan cakap di bidang yang penting bagi Anda dapat merasa senang terhadap diri Anda sendiri. Anda tidak harus unggul dalam suatu kegiatan. Anda hanya perlu menyukainya dan cukup mahir melakukannya. Hal apa yang Anda senangi, hal apa yang Anda nikmati, mungkin hal itu adalah pekerjaan Anda atau salah satu aspek pekerjaan Anda. Mungkin hal itu adalah pekerjaan sukarela yang Anda kerjakan. Barangkali hal itu adalah sebuah minat seperti memasak atau membanggang, memancing, berkebun, atau berdansa. Adakah kegiatan-kegiatan dalam hidup Anda yang memberikan kepuasan terhadap diri Anda sendiri? Kenali apa saja kegiatan-kegiatan tersebut agar Anda bisa mengembangkan kepercayaan diri dan harga diri Anda dari kelebihan yang Anda miliki. Temukan apa yang Anda senangi dan lakukan hal itu lebih sering. Barangkali Anda memiliki kemampuan alami untuk melakukan sesuatu yang dengan baik. Mungkin ada sesuatu hal yang selalu Anda ingin pelajari, temukan sebuah minat atau kegiatan yang tidak akan terlalu menantang bagi Anda pada awalnya, agar Anda bisa merasa telah mencapai sesuatu dan memiliki peluang untuk membangun kepercayaan diri. Di bab 3, Anda sudah membaca tentang cara untuk mengupayakan dan mewujudkan tujuan Anda. Melakukannya, mengupayakan dan mewujudkan berbagai hal juga bisa membantu Anda mengembangkan harga diri dan kepercayaan diri Anda. Setiap langkah yang berhasil Anda ambil memberikan bukti yang membuat Anda meyakini bahwa Anda memang melakukannya dengan baik dan Anda bisa berhasil. Pastikan untuk bercermin pada apa yang telah Anda kerjakan sesudahnya. Melakukan hal itu menghasilkan berkah berlipat 3. Setiap kali Anda memikirkan untuk melakukan sesuatu yang menyenangkan, maka kerjakan hal itu lalu bercermin dari hal itu. Otak Anda telah memperkuat jalur saraf positif tersebut 3 kali. Kenali kualitas-kualitas Anda.
Satu cara lain untuk merasa senang pada diri sendiri dan apa yang bisa Anda kerjakan adalah dengan mengenali kualitas pribadi, karakteristik, dan atribut khas Anda. Cermati seluruh daftar berikut ini dan saat Anda melakukannya, centang setiap dan semua kualitas yang Anda miliki. Mudah beradaptasi, baik hati, perspektif, berjiwa petualang, pekerja keras, praktis, kalem, ringan tangan, seksama, peduli, jujur, realistis, berhati-hati, imajinatif, menyenangkan, kooperatif, mandiri, andalan, sopan, inovatif, tahan banting, kreatif, intuitif, banyak akal, ingin tahu, disukai, bertanggung jawab, pasti, logis, humoris, dapat diandalkan, loyal, tulus, bertekad, metodis, sosial, diplomatis, cermat, simpatik, empatik, jeli, bijak, penghibur, optimis, menyeluruh, energik, tertata, rapi, adil, supel, toleran, tegas, sabar, dapat dipercaya, fleksibel, gigih, lurus hati, ramah, objektif, pengertian, lembut, berpikiran terbuka. Sekarang pilih 5 kualitas teratas Anda. 5 hal yang menurut Anda paling tepat menggambarkan pribadi Anda. Kemudian untuk setiap kualitas tersebut tuliskan 1 atau 2 kalimat yang menggambarkan mengapa dan bagaimana Anda demikian. Misalnya, jika Anda merasa bahwa kesabaran merupakan salah satu kualitas Anda mungkin mengatakan, "Aku bisa dengan tenang menunggu banyak hal terjadi pada waktunya sendiri. Aku sabar terhadap para kolegaku yang butuh waktu sedikit lebih lama untuk membereskan pekerjaannya." Jika satu kualitas lain adalah ketekunan, Anda mungkin berkata, "Aku bisa terus menekuni sebuah tugas, khususnya saat dihadapkan pada kesukaran. Aku mengatasi berbagai kemunduran dan terus melaksanakannya. Aku baru-baru ini melakukannya sewaktu meminta dengan tegas tentang perawatan kesehatan khusus dan menurutku kebutuhan." Dan jika dapat diandalkan merupakan salah satu kualitas Anda mungkin menulis, "Aku bisa dipercaya dan diandalkan untuk melakukan apa yang kujanjikan. Teman-temanku telah memberitahuku bagaimana mereka sangat menghargai kualitasku yang satu ini." Ajukan pertanyaan kepada diri Anda untuk membantu menuliskan kualitas-kualitas baik yang Anda miliki. Bagaimana aku telah membantu seseorang dengan memiliki kualitas itu? Tantangan apa yang berhasil kuatasi dengan kualitas yang kumiliki itu? Bagaimana kualitas itu membantuku dalam pekerjaanku atau kehidupanku sehari-hari? Ketika Anda memiliki rasa rendah diri, pikiran negatif Anda memutarbalikkan persepsi Anda tentang diri sendiri dan melewatkan hal-hal positifnya. Kenali kualitas-kualitas baik dalam diri Anda dan jelaskan bagaimana, mengapa, dan kapan kualitas yang Anda miliki dapat membantu Anda untuk melihat nilai diri Anda dengan demikian berkontribusi terhadap harga diri yang baik. Akui kualitas positif yang ada dalam hal-hal mahir Anda lakukan. Misalkan diri Anda untuk mengendalikan dan memikirkan hal-hal positif tentang diri Anda dan berikan persetujuan terhadap pribadi Anda sendiri. Penegasan diri. Anda mungkin pernah menemukan gagasan tentang penegasan positif sebelumnya. Suatu penegasan pada dasarnya adalah sebuah pernyataan positif bahwa hal itu benar. Jenis penegasan yang mungkin pernah Anda baca atau dengar biasanya pertanyaan-pertanyaan seperti, "Aku hidup di masa kini dan yakin akan masa depan. Aku merasa aman dalam ritme dan alur kehidupan. Pribadi luarku berpasangan dengan kesejahteraan mentalku. Tidak ada yang mustahil dan hidup ini luar biasa. Semuanya oke-oke saja." Tetapi agar suatu penegasan dapat berfungsi efektif buat Anda, penegasan tersebut haruslah secara khusus berkenaan dengan diri Anda. Penegasan tersebut harus bersifat pribadi dan dapat Anda yakini dengan latihan di atas, di mana Anda mengidentifikasi suatu kualitas diri dan menggambarkan bagaimana
Dan mengapa Anda menjadi demikian? Anda menciptakan penegasan diri Anda sendiri. Penegasan pribadi ini lebih mungkin menjadi efektif bagi Anda karena sifatnya personal. Jadi, ciptakan penegasan terhadap pribadi Anda, tuliskan hal itu dan simpan di tempat yang mudah terbaca saat dan ketika Anda membutuhkannya. Orang-orang positif. Surround yourself with people who make you happy. People who make you laugh, who help you when you are in need. People who genuinely care, they are the ones worth keeping in your life. Everyone else is just passing talk. Karl Marx. Harga diri dan kepercayaan terhadap diri sendiri bersumber dari dua hal. Keduanya bersumber dari apa yang Anda yakini tentang diri Anda dan bagaimana menilai diri Anda. Kedua hal tersebut juga berasal dari apa yang tampaknya orang lain yakini tentang Anda dan bagaimana mereka menilai Anda. Di samping hidup, Anda akan berjuang dengan berbagai macam orang yang berbeda dalam banyak hal. Namun, ketika berkenaan dengan bagaimana mereka dapat mempengaruhi harga diri dan kepercayaan diri Anda, orang lain dapat masuk dalam salah satu dari dua kutub radiator atau saluran penguras. Orang-orang yang dikategorikan sebagai radiator memancarkan kehangatan dan hal-hal positif, sedangkan saluran penguras dapat membuat Anda merasa jengkel dan kesal, kecewa atau marah, bersalah atau sebal. Mereka menguras energi Anda, kesengsaraan, kritik, dan keluhan mereka mengelamkan Anda dalam kenegatifan. Orang yang paling banyak menghabiskan hidup bersama Anda dapat membuat perbedaan besar terhadap cara Anda berpikir, merasakan, dan bertindak. Anda memerlukan radiator dalam hidup ini. Orang-orang yang positif lebih mungkin merespon Anda dalam cara-cara yang positif, sehingga dengan demikian membuat Anda berpikir positif tentang diri Anda sendiri dan dunia di sekeliling Anda. Jika Anda memiliki perasaan rendah diri, mungkin Anda orang-orang yang dekat dengan Anda yang baik sengaja maupun tidak mendorong kepercayaan dan pendapat negatif tentang diri Anda sendiri dan Anda pegang. Jadi, penting untuk mengidentifikasi orang-orang itu dan mengambil tindakan untuk menghentikan perlakuan mereka. Kata-kata kecil. Dahulu kala ada segerombol kata kecil yang mengadakan sebuah perlombaan lari. Tujuannya adalah untuk berlari, berjingkat, dan melompat ke puncak sebuah menara yang sangat tinggi. Banyak yang berkerumun di sekitar menara itu untuk melihat perlombaan tersebut dan bersorak memberikan semangat kepada para kontestan. Perlombaan dimulai, tidak ada satupun dalam kerumunan tersebut yang benar-benar percaya bahwa kata-kata kecil tersebut dapat mencapai puncak menara. Mereka berteriak, "Itu terlalu sulit. Mereka tak akan pernah bisa sampai ke puncak, dan tidak mungkin menara itu terlalu tinggi." Kata-kata kecil itu mulai berjatuhan satu demi satu, kecuali mereka yang berhasil memanjat lebih tinggi. Orang-orang terus berteriak, "Itu terlalu sulit, terlalu sukar, tidak ada yang akan berhasil melakukannya." Lebih banyak lagi kata-kata kecil yang menjadi lelah dan menyerah. Namun seekor kata terus memanjat lebih tinggi dan lebih tinggi lagi. Kata itu tidak mau menyerah dan dia berhasil sampai ke puncak. Semua ingin tahu bagaimana kata itu berhasil mencapai prestasi hebat itu. Rahasianya, kata itu tuli, penulis anonim. Menjauhkan diri dari orang-orang yang negatif atau mengeluarkan mereka dari hidup Anda sepenuhnya bukanlah hal yang selalu bisa atau praktis untuk dilakukan. Namun yang bisa Anda lakukan adalah mengurangi waktu yang Anda habiskan di sekitar mereka dan memperbanyak waktu yang Anda habiskan bersama kaum radiator dan orang-orang positif dalam kehidupan Anda. Siapa saja orang-orang yang positif dalam hidup Anda? Siapa yang terlintas dalam pikiran Anda saat menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini? Seseorang yang bisa kuhubungi di saat kritis, seseorang yang bisa membuatku merasa senang pada diriku sendiri, seseorang yang membuatku benar-benar bisa menjadi diri sendiri, seseorang yang menghargai pendapatku, seseorang yang memberitahuku sudah sebagus apa keadaanku, seseorang yang bisa kuajak bicara
bicara saat aku khawatir, seseorang yang benar-benar membuatku berhenti dan memikirkan apa yang sedang kulakukan, seseorang yang membuatku tertawa dan bisa kuajak bersenang-senang bersama, seseorang yang berbagi minat atau hobi yang sama denganku, seseorang yang memperkenalkanku pada ide, minat, atau orang-orang baru, seseorang yang bermurah hati membagi waktu, ide, atau sumber daya mereka. Anda mungkin punya orang yang berbeda-beda atau sejumlah orang untuk setiap situasi, atau satu dua orang yang sama dapat saja sesuai untuk situasi yang berbeda. Berpikirlah secara luas. Orang-orang positif dalam daftar Anda tidak harus berupa teman atau keluarga saja. Mereka bisa saja kolega atau tetangga Anda. Orang yang bisa Anda ajak bicara saat khawatir misalnya bisa jadi profesional yang Anda temui seperti dokter pribadi, konselor, atau seorang dari sebuah organisasi yang menyediakan layanan bantuan lewat telepon. Mungkin seseorang yang memperkenalkan Anda pada ide dan minat baru adalah seorang pembuat film dokumenter seperti David Attenborough. Barangkali ada seorang di radio atau TV yang membuat Anda tertawa. Orang yang menginspirasi Anda bisa jadi seseorang yang telah Anda baca dalam buku dan berhasil mengatasi kesukaran atau berhasil meraih sesuatu meskipun terasa hampir mustahil. Bahkan, tokoh panutan merupakan salah satu sumber kepositifan. Tokoh panutan adalah orang-orang yang memiliki karakter dan kualitas yang menginspirasi kita. Kita semua mencari hal-hal yang berbeda dari seorang panutan, tetapi mereka seringkali adalah orang yang mempraktikkan apa yang mereka ucapkan dan yang bersedia untuk menindaklanjuti keyakinan dan nilai-nilai mereka. Tokoh panutan bertindak dengan etika dan kejujuran. Mereka menunjukkan rasa hormat pada orang lain. Tokoh panutan seringkali menjadi sumber inspirasi. Kenapa mereka berhasil mengatasi kesukaran dalam hidup mereka dalam cara tertentu. Biasanya dengan gigih bertekun dengan menemukan solusi kreatif terhadap berbagai masalah dan kesulitan. Kita mengagumi orang-orang seperti itu. Kabar positif. Selain meminimalkan kontak dengan orang-orang negatif, kurangi seminim mungkin sejumlah kabar negatif dalam hidup Anda. Meskipun terus mengikuti berbagai kisah penting dapat membuat Anda tahu, membentuk pendapat, dan membuat Anda dapat mengambil bagian dalam berbagai diskusi di zaman yang syarat informasi seperti sekarang ini, dalam kejap saja, hidup Anda bisa dipengaruhi dengan berbagai informasi yang tidak relevan atau tidak diperlukan. Anda jarang mendapatkan informasi yang lebih baik, hidup Anda tidak menjadi lebih baik, dan Anda jarang merasa lebih baik atas diri Anda, orang lain, atau dunia sekitar Anda karena membaca informasi negatif berlevel rendah. Bahkan, dampak informasi bermutu rendah bagi pemikiran itu ibarat gula bagi tubuh. Kalori kosong memberi Anda dorongan energi, tetapi kemudian menurunkannya dan membuat Anda merasa buruk. Anda tentu tidak ingin menjajali tubuh Anda dengan makanan bermutu rendah, lalu kenapa menjajali benak Anda dengan pikiran-pikiran berkualitas rendah? Lingkaran kekhawatiran versus lingkaran kendali. Dalam bukunya The 7 Habits of Highly Effective People, 7 kebiasaan orang-orang aktivitas tinggi, Stephen Covey menjelaskan konsep lingkaran kekhawatiran dan lingkaran pengaruh. Lingkaran kekhawatiran adalah area yang tidak bisa kita kendalikan, tetapi dapat membuat kita membuang-buang waktu dan energi jika terjebak di dalamnya, dibuat tegang dan khawatir olehnya. Serangkaian besar peristiwa ekonomi misalnya perang dan terorisme, perilaku para selebritas dan skandal politik masuk dalam lingkaran kekhawatiran tersebut. Anda tidak punya banyak kendali atau bahkan sama sekali tidak dapat mengendalikan peristiwa-peristiwa tersebut, tetapi dapat dengan mudah mengonsumsi informasi lebih banyak tentangnya. Hal itu menguras waktu dan energi Anda dan dapat membuat stres, tidak berdaya, dan negatif.
hanya karena Anda tidak punya banyak kendali atau tidak dapat mengendalikan kejadian-kejadian itu. Lingkaran pengaruh di sisi lain merupakan area yang memang dapat Anda kendalikan. Hal itu melibatkan berbagai permasalahan dan kejadian yang dapat Anda pengaruhi dalam hidup Anda sehari-hari. Jika Anda mengalihkan perhatian pada lingkaran pengaruh tersebut, Anda berpaling pada area di mana Anda dapat lebih mengontrol dan mengaruhinya. 7. Sikap keahlian yang Anda kembangkan, apa yang Anda pelajari, apa yang Anda baca, dengarkan dan lihat apa yang Anda makan, frekuensi berolahraga yang Anda kerjakan, dan seterusnya. Anda bisa melakukan sesuatu tentang berbagai permasalahan dan kejadian yang ada dalam lingkaran pengaruh. Ketika Anda memberikan sebagian besar waktu dan energi Anda pada lingkaran pengaruh itu, Anda lebih mungkin merasa positif terhadap diri Anda karena dapat memprakarsai dan mempengaruhi sebuah perubahan. Sebagian besar dari kita memiliki sejumlah sumber informasi yang dapat kita hilangkan dari hidup tanpa merugikan kehidupan kita dalam bentuk apapun, ketimbang mengonsumsi apapun yang sudah siap tersedia dan menguras energi Anda. Melangkah ke dalam lingkaran pengaruh dan buatlah lebih banyak pilihan sadar tentang apa yang Anda baca, tonton, dan dengarkan. Carilah kisah-kisah tentang orang-orang yang menginspirasi Anda. Jangan membaca orang-orang yang digambarkan seperti korban, di mana foto kasusnya ada pada ketidakadilan situasi mereka dan tidak ada satupun yang tampaknya bisa diselesaikan. Sebagai gantinya, baca dan dengarkan kisah-kisah tentang orang-orang yang berhasil mengatasi kesukaran mereka, apa yang telah membantu mereka untuk mengatasinya dan bangkit kembali. Apakah itu kemampuan mereka untuk menemukan hal-hal positif dalam kesukaran? Anda memerlukan tokoh panutan yang positif dalam hidup Anda. Jadi tonton dan bacalah kisah-kisah atau video motivasi TED Talks www.ted.com. Contohnya menginspirasi, mendidik, dan memotivasi. Saat terhubung di dunia maya, Anda dapat menemukan berbagai situs web yang didedikasikan untuk berbagai kabar yang menginspirasi dan positif dari berbagai belahan dunia. www.dailygood.org, www.huffingtonpost.com/good news, www.goodnewsnetwork.org, http://positivenews.org.uk, www.sunnyskyz.com. Jadi, menjauhlah dari judul-judul berita negatif dan kisah-kisah mengerikan tentang berbagai hal yang berubah buruk. Sebagai gantinya, carilah kisah-kisah menggembirakan yang merayakan hal-hal terbaik dalam hidup dan carilah inspirasi dari kebaikan dan dalam dunia di sekeliling Anda. Cara ringkas, kepercayaan diri bukanlah tentang apa yang bisa atau tidak bisa Anda lakukan. Hal itu soal apa yang Anda percaya bisa atau tidak bisa Anda lakukan. Pikiran negatif dan distorsi kognitif melemahkan rasa percaya diri dan harga diri Anda, membuat Anda merasa buruk terhadap diri dan kemampuan Anda. Saat Anda memiliki harga diri yang tinggi, pikiran Anda tentang diri Anda positif, Anda merasa senang terhadap kemampuan Anda. Anda lebih mungkin meyakini bahwa Anda bisa melakukan banyak hal dan mengatasi berbagai kesulitan. Hal itu merupakan dinamika positif ketika setiap aspek saling memberikan umpan balik. Mengerjakan sesuatu yang Anda senangi dan yang mahir Anda kerjakan dapat membantu dan membangun rasa percaya diri dan meningkatkan harga diri Anda. Jadi, temukanlah hal yang Anda senangi dan kerjakan hal itu lebih sering. Biasakan diri Anda untuk mengidentifikasi dan memikirkan hal-hal positif tentang diri Anda dan ciptakan persetujuan terhadap pribadi Anda sendiri. Minimalkan orang-orang negatif dan kabar-kabar negatif dalam hidup Anda. Carilah berbagai kisah dan berita positif tentang orang-orang yang menginspirasi Anda. Berfokuslah pada lingkaran pengaruh Anda saat Anda memberikan sebagian besar waktu dan energi untuk lingkaran pengaruh tersebut. Anda lebih mungkin merasa positif karena Anda dapat memprakarsi dan mempengaruhi sebuah perubahan.